semuanya memungkinkan. Justru Memungkinkan ya. Jonathan David ini menarik nih. Dia klubnya Lille ya kan, dia Prancis. Musim ini kita udah datengin Timothy Weah juga dari klub yang sama. Artinya dia udah biasa juga main sama si David ya. Jonathan David berarti kan link up Bertahun-tahun dalam sejarah Juventus selalu menghasilkan atau menghadirkan striker-striker yang haus gol, haus darah di lapangan. Ya kita sebut aja lah, ada Vialli, ada Trezeguet, ada Morata, terakhir CR7, ada Higuain yang nilai transfernya nggak kalah gede dibanding CR7. Ada Ibrahimovic kita datengin tuh lagi usia-usia kayak Mbappe kali ya, kayak Haaland lah. Haaland. lagi cerah-cerahnya di Eropa, kita datengin Ibrahimovic. Inzaghi lagi top 4 Serie A kita datengin. Nah itulah sejarah Juventus mendatangkan seorang bomber. Gitu. Emang sedih sih Bonucci ini nggak diajak. Dia cuman ya memang dia ini kurang mawas diri gitu. Ketika dia di Milan pun dia yang pas awal-awal tuh kan pakai sarung tinju sampai selebrasi ke gawangnya juga khas banget begini-begini. Halo teman-teman, suara Juventini bersama gue Jeki. Kita kembali di episode yang dimana masih tetap ngomongin Mercato karena ini bulan-bulannya Mercato. Dan jangan bosen-bosennya rumor tentang pemain yang bakal datang, pemain yang akan keluar akan kita bahas terus. Kali ini gue nggak sendiri dan selalu bersama teman-teman Juventini yang spesial. Kita kenalan dulu. Ada siapa teman-teman Juventini yang kali ini kita mau diskusi bareng? Oke, dari yang pakai jersey dulu. Dengan siapa? Halo, gue Andar Sofyan, Juventini Singapura. Nah, dia keliling Asia sekarang dia. Oke, thank you Andaro udah join di Suara Juventini lagi. Yes. Oke, yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gue Juventini lokal cabang Depok. Kembali lagi. Oke, Juventini Akamsi cabang Depok. Thank you Suryo udah ikut join lagi di diskusi kita. Gimana teman-teman Suara Juventini semua masih terus kan ngikutin informasi Juventus? apa ini aja udah skip aja. Terus ikutin dong. Ternyata Mercato kali ini tetap seru, ada seru-serunya juga kok tetap. Nah, kali ini karena kita masih di bulan-bulannya Mercato itu adalah pasar artinya, tapi kegiatan transfer pemain yang in dan out. Kali ini ada rumor yang nanti akan kita bahas. Rumornya masih seputaran Vlahovic. Vlahovic ini diincar sama PSG dan Chelsea. Nah, abis itu kita mau ngomongin agak nostalgia sedikit nih. Kita flashback ke masa lalu nih. Ternyata Juventus itu punya banyak pemain nomor 9 atau striker nomor 9 yang namanya tuh ya nggak ada yang bisa bilang ini pemain yang biasa aja. Ada Vialli, ada Ibrahimovic, ada Inzaghi, ada Higuain, ada CR7, adalah nama-nama top, nama-nama teratas dalam sepak bola dunia. Nah, kita mau ngomongin itu sekilas sedikit. Nah, terus kita juga karena Vlahovic mau cabut, tentu ada juga kalau Mercato itu kan kalau ada yang cabut berarti ada yang mau datang. Nah, nanti kita akan melihat siapakah rumor yang mau datang dan bagaimana kita perbandingkan satu dengan yang lainnya. Adakah yang menarik untuk menjadi striker Juventus? Nah, terus yang terakhir adalah persiapan pre-season. Nah, ada info menarik dari persiapan pre-season kita yaitu sebuah berita-berita kejutan. Nah, nanti kita akan banyak bahas. Tapi langsung aja, kita langsung gas ke rumornya Vlahovic. Nah, Vlahovic adalah striker utamanya Juventus. Kali ini udah diincar dari beritanya dari Romano. Vlahovic udah siap nih sama PSG untuk ditawar, tapi Juventus tetap di harga yang paling tinggi, itu sampai 90 juta. Nah, dan Chelsea juga ikut-ikutan, tapi Chelsea ini agak ngeselin juga nih karena dia switch-nya sama swap-nya sama Lukaku. Nah, kalau kalian menanggapi dua berita ini gimana? Yang satu memang udah levelnya beritanya biasanya valid ya dari Fabrizio Romano, yang satu ini dari jurnalis Inggris yaitu dari Daily Mail. Nah, gimana Andar menyikapi rumor tanggapan Vlahovic yang semakin hari semakin kejar terus nih. Memang kita udah sering sih ngomongin Vlahovic, tapi semakin kesini kayaknya semakin antusias nih jurnalis untuk memberitakan Vlahovic. Gimana Andar? Ya, first of all memang karena pemain klasik number 9 tuh di dunia sekarang demandnya tinggi karena supply-nya rendah ya. Dalam artian Topnya dikit gitu ya. topnya dikit gitu. Jadi klub-klub EPL, MU, Chelsea, PSG itu memang pada Bayern Munchen juga gitu. Mereka tuh emang nyari dan bisa dibilang Dusan ini yang paling bisa dikulik-kulik lah dibanding misalnya Osimhen atau Harry Kane gitu. Dari segi umur masih muda, terus musim lalunya di Juventus bisa dibilang struggling. Dan mereka juga tahu Juventus emang lagi butuh duit nih gitu. GM Juventus kan udah bilang kayak kita tuh butuh 140 juta nih kira-kira musim ini buat pemasukan. Nah, Juventus so far baru berhasil ngumpulin 38 juta dari Kulusevski sama Dragusin sama satu lagi siapa? Di Pardo kalau nggak salah. 38 juta. Artinya Juventus kan berarti emang masih butuh sekitar 100 jutaan lagi kan. Nah, itulah kenapa Juventus iya pasang harga lah nih kalau boleh lah Dusan pergi tapi lo bayar 85 atau 80 85 juta. Artinya target
target pemasukan gue udah hampir kecapai nih gitu kan. Berarti kan sisa tinggal dikit lagi nih. Anda ini jual gitu. Jadi emang emang klop ya supply-nya dari Juventus juga butuh butuh duit, terus peminatnya juga banyak. Makanya beritanya kencang terus dan menurut gue itu win-win solution juga sih. Juventus yang butuh duit dan Dusan juga mungkin butuh tempat baru buat dia lebih bisa mengaktualisasi diri. Buat gue sih nggak ada masalah sih selama perginya di Juli ya. Kalau perginya udah Agustus Agustus akhir kayak Cristiano tuh bikin repot sih. Lebih drama ya. Lebih bikin Eh, drama ya. Lebih pusing mikirin penggantinya gitu sebenarnya. Iya, 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 Gitu iya, aja iya. sih sebenarnya. Karena kan Oh, tadi lo bilang kalau ada yang pergi harus ada yang masuk. Cuma kalau udah tinggal minggu terakhir Agustus yang pergi kan, iya kejadian kan CR7 keluar yang masuk Moise 30 juta. oke, oke, oke. Oke, jadi memang di satu sisi Juventus butuh uang dan juga lu melihat analisa lain yaitu kebutuhan striker nomor 9 sebenarnya stoknya makin menipis yang di lingkaran teratas ya, di level atas ya maksudnya ya. Kalau Yes. di level atas ini ya nama-namanya semakin mengkerucut memang. Cuma Osimhen, Harry Kane gitu loh. Terus Iya, yang di level klub-klub atas ya Lewandowski udah iya, tua. iya betul Benzema makanya. udah tua gitu kan. Tapi biasanya kalau kalau kita nomor 9 yang kemarin-kemarin kan ada Benzema, ada Lewandowski. Iya, Kayaknya udah betul. di kafling sama mereka ya. Udah siap-siap Saudi kayaknya. Iya, iya, iya. Oke, thank you Andar. Yo. Oke, tadi Andar udah banyak mengasih tanggapan. Nah, sekarang gua ke Suryo. Gimana Sur mengenai tanggapan Vlahovic udah ditawar sama PSG nih. Nah, PSG sebenarnya angka segini sih nggak masalah ya. Karena termasuk duit Arab juga gitu loh. Nah, Iya. apakah ini menjadi menjadi apa arahnya? Feeling lu bakal deal nggak sih kira-kira? Nah, akan terjadi persaingan antara yang udah sebelumnya ya konkret tuh Munchen sama yang paling baru ini kan PSG karena pelatihnya Luis Enrique. Luis Enrique sendiri menyatakan bahwa Dusan Vlahovic itu favoritnya dia gitu. Pas banget kayaknya untuk formasinya dia. Nah, ketika ada muncul permintaan, semoga ini nanti menyambung daripada omongannya Mas Ander tadi. 80, 85 kalau bisa 100. Jadi gap kita buat nyampe ke 140 itu atau bahkan mungkin lebih gampang untuk dicapai gitu. Kalau ngelihat dari yang Chelsea tawarin, kalau gue sih it's a big no gitu. Kita bisa lihat Lukaku, sorry ya, Lukaku berapa mata Champions. Kita nggak mau dong, maksudnya punya swap striker yang seperti itu dengan harga yang 21 gitu. Misalnya at least seperti itu. 21 harga yang sangat kecil untuk swap seperti itu. Dusan Vlahovic umurnya masih lebih muda dan kita tahu beberapa kali mungkin ya kalau Lukaku itu dalam grup WA-nya Inter, mungkin dia udah agak kebuang kali. Udah berapa kali berperan sebagai back. Ya kan dia nggak setiap setiap game sih, cuman ya Iya ya terus terus betul terus ya betul. terus terus ya terus lanjut. Tapi itu krusial gitu. Kita teman-teman bisa lihat waktu final kemarin ya final Liga Champions kemarin itu wah itu sebenarnya ya entah itu memang masih ada posisi backnya juga gitu di tim lawan. Tapi di tim si biru hitam ini sendiri ya cukup mengkhawatirkan juga sih kalau gue sih it's a big no kalau Vlahovic swap cuman dihargain 21 at least 70 gitu Bro Jeki. Oh, oke, oke, oke. Ya gue berharap sekali tidak terjadilah swap ini. Kayaknya nggak ada penyegaran gitu Lukaku ya kan. Kayaknya udah pemain lama lah. Ya Vlahovic kan intinya kan masih pemain baru lah. Masih masih namanya kan baru 2 musim 3 musim terakhir ini. Lukaku kan sebenarnya udah beberapa musim terakhir lah. Peak performnya tuh dia zaman Antonio Conte. Setelah itu kayaknya gue nggak ngelihat lagi dia menjadi seorang Lukaku yang benar-benar Lukaku ya. Jadi gue jangan sampai nih. Jangan sampai. Nih biasanya yang dibilang-bilang jangan sampai kejadian lagi. Nah, Ya kayak gini kalaupun nih. memang Oh, dibilang kalaupun jangan memang sampai amit-amit, kejadian geblek. kalaupun memang harus kejadian ya setidaknya Juve 70 plus lah karena kan Chelsea sendiri kan banyak dodol desa ya maksudnya dia lagi punya banyak uang juga gitu kalau kalau memang harus di swap harus levelnya 70 plus kalau menurut gue Bro Jeki. Kalau jadi itu kan karena Juventus kayaknya nggak mau repot nyari pemain lagi deh. Udahlah, langsung aja udah dapat duit, dapat main. Jadi dia nggak perlu nego sana sini lagi kan. Karena kan kalau lu lepas Vlahovic mau nggak mau, ya lu harus cari pengganti Vlahovic kan striker kita nggak mungkin hanya 2 orang walaupun memang main lokalan aja sih sebenarnya. Oke, ada tambahan lagi mengenai tanggapan rumor ini dari Andar dan Suryo? Ya kalau bisa Eh, Mas Ander. iya, iya, betul aja. Ya Nggak kalau apa. bisa sih mumpung lagi di hot-hotnya antara PSG sama Munchen, mana dipilih mana yang lebih tinggi. Ya semoga itu nggak kejadian mepet di Agustus gitu Mas Ander. Oke, kalau dari Andar ada tambahan lagi terakhir? Iya, sebenarnya siap kalau Dusan keluar apa ya semacam
lampu hijau juga buat Juventus akan bisa jadi ya bisa langsung ngebayarin istilahnya memperpanjang kontraknya Chiesa yang habis dalam waktu 2 tahun lagi gitu. Soal Chiesa ini kan juga krusial. Kontraknya sisa ada 2 tahun, sekarang belum sepakat perpanjangan. Jadi ya semakin cepat ada kepastian juga lebih bagus gitu buat buat Allegri. Preseason udah di depan mata, kalau pemainnya belum tahu siapa yang akan stay kan juga repot ya. Kalau sampai detik-detik akhir tuh repot. Memang diselesaikan lebih cepat lebih bagus sih. Ya Oke. banyak poin plusnya termasuk salah satunya ada ada pengaruhnya terhadap nasib Chiesa di Juventus musim ini. Oh, lu malah lihat ada efek lain ya selain kedatangan pengganti, yaitu Betul, adalah karena kontrak space Chiesa. gajinya itu ya bisa jadi bisa dikasih ke Chiesa yang kita tahu, dan menurut gue wajar ketika orang perpanjangan kontrak minta gaji lebih tinggi gitu ya. Ya, karena dia Ya pemain itu utama juga kan. pemain utama, itu profesional kontrak, profesional player, ya wajar kalau request naik gaji, ya normal sih, nggak ada yang aneh sebenarnya. Dybala Dan aja kan naik gaji, Sandro naik iya gaji, Tek betul. naik Jadi gaji, Bonucci jadi naik memang gaji. memang space-nya itu ya bisa jadi ya jalan keluarnya, solusi terbaiknya ya ini gitu bisa jadi. Dybala kan nggak setuju karena dia udah kontrak 3, masa naik gaji lagi. Ini kan kontrak pertama kan kedatangan, kontrak kedua dia naik gaji. Kontrak ketiga ya memang sulit juga ya sampai kontrak 3 naik gaji. Iya Oke dan lah. waktu itu kan ada opsi Vlahovic juga, ya macam-macam lah. Oke, oke, Pandemi oke. juga dan lain-lain. Iya. Oke, itu mengenai rumor Vlahovic. Jadi kalau dari Andar tadi udah banyak disampaikan bahwa ya salah satunya ya segera mungkin lah. Ya gue juga setuju sih segera mungkin sih. Jadi biar biar enak aja kedatangan striker barunya siapa. Gue lebih lebih melihatnya siapa nih striker barunya nih gitu loh. Lebih ke situ tuh serunya gitu. Oke, nah sebelum kita memang ada rumor bahwa pemain-pemain yang akan menggantikan Vlahovic. Tapi sebelum gua mencari rumor-rumor itu dan kita melihat statistiknya seperti apa sih rumor-rumor yang akan kita datangkan, ya kita sebut aja lah namanya ada Okafor, ada Hojlund, apa sih Ramos, Erasmus. Rasmus Rasmus Højlund, Hojlund, terus ada si Jonathan David. Scamacca, Italiano nih kan katanya demen banget di Juventus ini kalau Italiano. Terus yang terakhir ada Jonathan David dari Kanada atau bermain di Liga Prancis. Nah, tapi sebelum ke situ, sebenarnya Juventus ini sudah terbiasa. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang nostalgia sedikit ya. Tentang classic player striker nomor 9. Sebenarnya Juventus itu bertahun-tahun dalam sejarahnya Juventus selalu menghasilkan atau menghadirkan striker-striker yang haus gol, haus darah di lapangan. Ya kita sebut aja lah ada Vialli, ada Trezeguet, ada Morata, terakhir CR7, ada Higuain yang nilai transfernya nggak kalah gede dibanding CR7. Ada Ibrahimovic. Ibrahimovic kita datengin tuh lagi usia-usia kayak Mbappe kali ya, kayak Haaland lah. Haaland. Itu lagi cerah-cerahnya di Eropa. Kita datengin Ibrahimovic, Inzaghi lagi top 4 Serie A kita datengin. Nah, itulah sejarah Juventus mendatangkan seorang bomber. Salah kayak seperti Vlahovic, lagi bagus-bagusnya kita datengin. Nah, menurut kalian gimana nih kita nostalgia sedikit nih mengenai bomber-bomber sejarah Juventus dengan bomber-bomber yang hebat-hebat ini? Menurut Suryo gimana? Mengenai bomber-bomber ini, Sur. Iya, berdasarkan nama-nama yang sudah hadir, Morata, CR7, Higuain, Trezeguet, Vialli, Ibrahim Zaki, semua itu striker-striker yang luar biasa yang pernah dimiliki Juve. Dan sama-sama punya nomor punggung 9. Sama-sama predator. Semuanya bisa dibilang predator pada masanya. Vialli dengan duetnya mungkin dengan Raffanelli, Inzaghi sempat dengan Del Piero, Higuain juga tackle-kan dengan Dybala itu cantik sekali. Trezeguet juga dengan Del Piero, Morata dengan khasnya yang style ya, ganteng-ganteng ngegolin gimana gitu. Ya lari-lari dikit habis itu set. Sebenarnya tipe-tipenya tipe-tipe yang positioning sih sebenarnya nih semuanya rata-rata. Apalagi kalau kita ngelihat sedikit ya, kalau misalkan Inzaghi itu hidup kembali sebagai pemain, mungkin dengan aturan VAR yang sekarang dia bakal lebih seneng gitu. Artinya badan itu harus masuk semua buat gerakan. Iya, Itu iya. dia seneng banget sih. Wah, ini dia nih inceran gua. Main sama offside terus gitu. Mau bola ada di bawah juga kalau perlu dia sundul dia sundul. Dulu zamannya Inzaghi. Dia ngotot, semuanya ngotot tuh. Vialli dengan Raffanelli yang akhirnya bisa membawa kita ke Liga Champions. Ibra memang right man tapi not in the right time gitu. Habis dari Ajax kemudian kurang cocok dengan stylenya Juve. Kalau Trezeguet udah hampir pasti kualitas nomor wahid lah ya dengan Del Piero. Higuain tipe yang cuma satu kali ngelihat tendangannya kenceng,
sorak-sorai bergembira. Gila, kita bisa ingat banget gayanya Higuain itu. Dan pas dia pindah ke negeri tetangga, sorry, klub tetangga yang merah hitam itu AC Milan, dia senyumnya kecut. Artinya Juve menilai apa? Juve membekas di hatinya. Ada Juve sesuai dengan hatinya. Gimana itu Higuain cocok banget, emang predatornya Juve banget. CR7 nggak diragukan lagi, greatest of all time, GOAT. Wah, udah bro, Jadi Jackie. jadi menurut lo sejarah bombernya Juventus harus terus berlanjut nggak sih? Iya, memang harus terus berlanjut. Tentu saja disesuaikan dengan pola permainan yang coach sekarang gitu, Bro Jeki. Oke, karena kita kita sejarahnya selalu ada nama-nama hebat, selalu ada bomber-bomber predator ya. Jadi nggak mungkin dong kita stop di sejarah ini kan, bener nggak sih? Oh iyalah, ya. Yang sangat disayangkan sebenarnya Ibra. Ibra sebentar doang gitu ya. Kita Ya, nggak melihat. kita memang nggak ngomongin drama-drama pemain ini yang pergi kemana nggak. Yang gua highlight adalah kita nggak pernah putus seorang bomber, gitu loh. Ini yang paling Ya, penting nih. Kita nggak pernah putus seorang bomber. Jadi memang kita nggak meng-highlight dramanya ya, ya. CR, dramanya Umur murni Inzaghi. ya, Oh, betul kita sekali. nih nggak pernah putus dari seorang bomber. Nah, gue thank you Suryo tadi tentang sejarah tentang bahwa Juventus selalu punya bomber. Nah, bagaimana nih Dar mengenai sejarah Juventus yang selalu ada bomber? Nah, di masa depan atau masa kini kita harusnya nggak putus dengan adanya bomber ini. Berarti kan kalau masa depan ini berkaitan dengan nanti Vlahovic yang akan datang selanjutnya. Bagaimana lu melihat sejarah bomber kita nih yang nggak pernah putus ini terus ke masa depan nanti? Gimana, Dar? Iya sebenarnya apa ya? Bisa dibilang historically eh, banyaknya gol dan gol-gol krusial yang dicetak sama Bomber inilah yang akhirnya menjadi penentu prestasi Juventus di dekade itu atau di masa itu gitu. Bahkan bisa dibilang sampai terakhir terpuruk-puruknya pun belakangan ini ketika ada Cristiano Ronaldo bisa dibilang dia menggendong tim gitu. Dengan gol-golnya itu yang membuat kita walaupun saat itu terpuruk tapi masih masih bawa pulang trofi lah bisa dibilang gitu. Gue menurut gue karena emang ya goal getter ini berpengaruh gitu. Bagaimana bukan hanya dari segi mencetak gol tapi bagaimana mengangkat mental tim dan lain-lain tuh ya emang memang mereka diciptakan buat buat itu gitu. Kalau kalau bombernya frustasi, otomatis menurut gue the whole tim bakal frustasi gitu. Jadi ya ya memang 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 penting untuk punya bomber yang bisa diandelin dalam arti bukan hanya menciptakan gol, bukan hanya memberikan atau membuka peluang, tapi juga bisa mengangkat mental tim. Dan menurut gue itulah bedanya antara seorang pemain yang biasa dan yang luar biasa tuh bagaimana pengaruhnya dia si individu ini terhadap keseluruhan tim dan nama-nama yang ada di sini kan nama-nama yang iya nama-nama yang memang they earn respect gitu dari teammate-nya gitu. Bukan hanya dari golnya tapi juga dari apa yang mereka lakukan di lapangan gitu. Bahkan bukan hanya dari temannya dari lawan juga Eh, mereka dapat respect yang besar. Gianluca Vialli, you name it, Trezeguet juga semua lah, Cristiano Ronaldo apalagi Higuain. Mereka tuh bukan pemain-pemain yang sangat bukan main yang dibenci sama lawan juga gitu. Mereka dapat respect karena apa yang mereka lakukan terhadap timnya, ya itu yang membuat timnya bisa berprestasi. Dan menurut gue memang sosok itu di sekarang nih nggak ada gitu, belum ada. Dan itu juga berefek akhirnya ya kenapa Juventus akhirnya zero trophy ya salah satunya ya memang kita belum punya itu, belum punya bomber si yang sekelas kayak kemarin lagi ya. bomber yang ya bomber yang kelas lah gitu, belum ada gitu. Iya, 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 iya. Oke, nanti ngomongin bomber kan, berarti kan ngomongin bomber di sini hampir rata-rata mereka sebelumnya kita kita sebut aja udah jadi pemain, udah jadi pemain bintang lah. Dari Betul. Ibrahimovic udah jadi di Ajax, Higuain udah jadi di Madrid, Napoli, Vialli udah jadi di Sampdoria, Betul. Trezeguet udah kelihatan di Monaco, dia kan angkatannya Henry kan. Iya, betul. Inzaghi top skor di Atalanta. Morata Betul. jelas lulusan Madrid. CR7 nggak usah diomongin deh. Nah, kita lanjut ke materi tiga nih. Materi ketiga, sejarah bomber kita adalah pemain-pemain yang udah terasah di klub-klub sebelumnya nih. Nah, sekarang bomber yang akan kita datangkan, ini menurut rumor ya, kemungkinan ini bisa berubah dan bahkan dari rumor yang ada bisa jadi nggak ada yang masuk ya. Atau mungkin ada nama baru. Tapi kita berangkat dari rumor yang ada aja. Rumor yang ada Okafor yang dari Salzburg, ada Skamaka di West Ham, ada Ramos Højlund dari Atlanta, dan Jonathan David dari Liga Prancis, Lille. Nah, gimana Bang Andar melihatnya nih? Karena kan tadi di materi 2 sejarah bomber ini harus terus berjalan. Sedangkan rumor yang ada, pemain-pemain ini yang kita datangkan. Secara usia memang sesuai sama usia-usia yang sering kita datangkan sih di era-era sebelum CR, inilah usia-usia yang sering kita datangkan. Nah, Betul, tapi kalau betul. dari harga menurut lu gimana? Dari empat orang ini gimana baik buruknya menurut Andar kita compare guys sekalian. Termasuk menyambung dari slide kedua tadi. Oke. Em, kalau dibilang kalau kita bahas misalnya kalau kita bahas dari segi usia
Iya, mereka sebenarnya kalau sekarang ya 20 plus tuh udah nggak bisa dibilang youngster lagi ya, udah pemain matang juga gitu. Banyak pemain-pemain 20 tahun sudah penuh dengan prestasi gitu. Berbeda sama dekade yang lalu mungkin 20 tuh masih masih anak bawang lah gitu. Jadi pemain-pemain ini sebenarnya di usia peak-peaknya juga bisa dibilang early peak gitu. Dan dengan kondisi Juventus yang sekarang dan Serie A yang sekarang memang kita memang nggak bisa mencari pemain yang lagi hype-hype-nya terus kita bajak gitu. Memang kita sementara ini harus harus lebih jeli mencari pemain yang kira-kira nantinya bisa jadi bintang. Itulah salah satunya kenapa juga kita ambil Juntoli kan. Kita Hmm. lihat pengalamannya di Napoli kan kayak gitu. Nah, dari nama-nama ini sih kalau kita lihat si Okafor misalnya. Hmm. Okafor ini yang paling kenapa dia paling murah kalau kita lihat di slide ya. Dia paling murah karena memang kontrak dia habis 2024 Hmm. dibanding Skamaka yang kontraknya masih sampai 2027, kemudian si Hojlund kontraknya juga masih 2027, Jonathan David masih 25 lah kontraknya 2025. Well, kalau dari performance semuanya masing-masing ini selain Okafor ya. Setahu gue kayak Hojlund sama Jonathan David ini emang memang andalan di timnya gitu. Kalau Skamaka sama Okafor musim lalu lebih banyak jadi pemain cadangan karena sebenarnya lebih ke kalau gue karena Juventus ini senang banget sama pemain yang akhirnya berakhir di J Medical, gue coba lihat injury history-nya gitu. Nah, kalau tahun lalu nih si Okafor nih 22 hari dia cedera. Kemudian kalau sedangkan Hojlund sama Jonathan David ini sehat nih. Yang Hojlund cuma hilang 2 games, kemudian Jonathan David cuma hilang 1 game. Jadi kalau dari cedera sebenarnya Okafor ini favorit, Scamacca ini favorit Juventus karena paling sering cedera. Jadi menjadi favorit Juventus karena cedera ya. Iya, tapi sebenarnya kalau kalau dari paling aman ya si Jonathan David gitu. Hmm. Terus kalau kita lihat Harga gimana da- harga? kalau Apakah harga, ada kan ini yang rate paling murah 20 juta, rate paling tinggi ya 60. Apakah betul. semua memungkinkan dibeli sama Juve atau kayaknya David udah nggak mungkin deh, udah terlalu mahal atau gimana? Menurut gue semuanya mungkin kan justru Memungkinkan ya. Jonathan David ini menarik nih. Dia klubnya Lille ya kan Hmm. Liga Prancis. Musim ini kita udah datengin Timothy Weah juga dari klub yang sama. Artinya dia udah biasa juga main sama si David kan. Jonathan David berarti kan link up-nya juga bagus gitu. Hmm. Itu satu dari segi klub. Kemudian um, keluarga negaraan dia juga Kanada. Juventus kan lagi ngincer banget nih pasar US Kanada. Menurut gue 60 juta, menurut gue juga jadi menarik gitu. Ketika dengan harga segitu Juventus ngambil gitu. Ada tambahan sisi komersialnya. Nah, yang ketiga, entah kenapa kita Juntoli juga senang banget nih berbisnis sama Lille. Osimhen itu juga diambil dari Lille gitu. Oh, jadi ada histori-histori Jadi gitunya ya. ada histori-historinya. Jadi Juntoli udah dari Osimhen dulu, Juventus musim ini juga sudah ada sebelumnya Timothy Weah. Jadi kalau lihat dari history Juventus dan klub-klubnya sebenarnya yang paling dekat itu sama Jonathan David dibanding sama Atlanta misalnya kita kan nggak gitu ini ya. Hmm. Atlanta ini kan selalu sama Juventus suka ngasih Juventus tax gitu ke klub lain lebih murah ke Juve lebih mahal gitu. Iya. Kemudian ke Scamacca IPL ya nggak tahu gitu ya. Tapi enaknya sama klub IPL biasanya boleh minjem nggak harus beli. Jadi itu bisa opsi juga kena Juventus ambil Scamacca dia lebih ke loan gitu. Kalau Okafor ya ini murah-murah aja sebenarnya kontrak tinggal setahun cedera juga panjang ya menurut gue kalau Juventus ambil last attempt kalau udah nggak ada pilihan mungkin pilihannya Okafor walaupun menurut gue mendingan Kayo George atau Milik. sekalian gitu atau dibanding ngambil Okafor gitu sama-sama cedera muda juga gitu Iya, iya, sih iya. kalau dari Jadi segi kalau itu ya secara harga ke Jonathan David juga nggak ada masalah ya. nggak ada masalah karena menurut gue ya Lille ini bisa dinego lah kita 12 juta Antonio WA aja bisa dicicil 3 tahun gitu. Hmm. Jadi Oke. punya hubungan baik, Juventus hubungan baik, Juventus hubungan baik. Harga gue rasa di sini nggak jadi masalah. Ya karena kan kita juga jual Vlahovic dulu kan. Iya, ini kan dalam artian karena jual Vlahovic dulu kan, kalau dapat Iya. betul. Karena Kira-kira itu sih. kalau nggak jual Vlahovic ya nggak mungkin lah mendatangkan striker ini kan. Gitu. Dan nggak perlu. Iya. Oke, Suryo, gimana Sur? Kita sejarah bomber Juventus tidak pernah berhenti ya. Terakhir adalah CR7, setelah CR7 kita coba Vlahovic, tapi Vlahovic dari sisi harga dan jumlah golnya masih belum sesuai ekspektasi dan kita mau mencoba lagi nih kalau Vlahovic cabut di antara 4 nama ini. Gimana tanggapan lu? Ya gini Bro Jeki, menyambung pembicaraan dari Mas Ander tadi bahwa Anwar Okafor injury prone nomor 1 kelas Wahid lah. Ya agak khawatir juga kalau segitu lama gitu. Untuk menggaji pemain segitu lamanya itu wah rada-rada berat memang Juve dalam tanda kutip mainnya di lokalan. Entah itu kita Conference League jadi apa tidak gitu. Cuman balik lagi ke Okafor yang tadi injury prone mengkhawatirkan. It's a big no gitu. Kalau Scamacca sendiri memang dia punya kelebihan di long shot sama long ballnya tuh oke banget ya.
oke banget untuk Skamaka ini di West Ham. Cuman apakah iklim Inggris yang membuat dia cedera jadi lama, ataukah ya ini 50-50 sih kemungkinannya, ataukah kalaupun memang Juve mentransfer dia jadi lebih kondusif karena iklim Liga Italia berbeda dengan Liga Inggris yang kick and rush gitu. Sedangkan untuk Hojlund sendiri dan Jonathan David 45 sama 60 itu sebenarnya kalau Atalanta itu masang harga mahal sama Juve, sedangkan klub lain itu harga murah gitu. Ya udahlah, nggak usah lah istilahnya Hojlund itu dipengen-pengenin. Oh juga ntar kalau nggak laku ya harga akan turun dengan sendirinya gitu. Nah Jonathan David tadi sama-sama fit ya, sama-sama Hojlund sama Jonathan David. Setelah kita dapat Vlahovic itu oke gitu, artinya bisa dinego. Kemudian menganalogikan dengan Mas Ander tadi yang Lille punya hubungan baik dengan Giuntoli. Oke, kalau misalnya untuk jangka panjang dia stabil, dia dicicil bisa, itu oke banget untuk Jonathan David. Cuman memang ada sisi weakness-nya, ada sisi kurang ya. Jadi untuk aerial duel, maksudnya duel udara kurang mumpuni ini si Jonathan David. Karena memang weakness-nya di situ gitu. Artinya kalau kita kehilangan Vlahovic dengan duel-duel udara yang cakep, akan sisi negatifnya kalau kita mentransfer Jonathan David, kita butuh seseorang yang bisa menang di aerial duel gitu, Bro Jeki. Oke, ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau dari sisi itu juga kayaknya hampir mirip-mirip nih. Kita agak mengeri sama Okafor nih karena udah mulai mau ikut pendaftaran Kesmas nanti. Ya, terus juga Atalanta semua punya pandangan yang sama, suka dimahalin. Ya kemarin aja Parisi di Fiorentina 10, kita kemarin nawar-nawar Parisi 15 juta. Agak aneh juga tuh. Wah itu aneh banget. Tapi kalau gue melihat secara sejarah ya, gue melihat di slide kedua ya. Juventus biasanya kalau nyari striker all out deh. Mau mahal jadiin. Yang lagi bagus di zaman itu dibeli. Itu dulu ya. Betul. Itu dulu ya. Ibrahimovic lagi terang-terangnya beli. Higuain lagi terang-terangnya beli. Trezeguet lagi matang-matangnya, lagi naik namanya di UCL beli, ya kan? Inzaghi lagi namanya jago dibeli. Nah, Vlahovic lagi. Juga gitu kan sebenarnya, iya. Iya, jadi gitu. Secara sejarah memang kalau kita lihat ya, lebih all out beli striker dibanding pemain tengah kan nyari-nyari potensi. Betul. Pemain nomor 10 nyari-nyari yang murah-murah dulu yang nanti bisa dikembangin. Ibaratnya kalau untuk striker nomor 9 kayaknya nggak mau coba-coba Juventus ini. Kayaknya kalau dilihat dari sejarah ya nggak mau coba-coba. Vialli itu udah jago di Sampdoria, dia udah sulit. Sampdoria. Juventus beli Vialli itu pecah rekor dunia. Nah, iya. Jadi emang untuk striker nomor 9 ini nggak pernah, istilahnya nggak mau coba-coba Juventus biasanya nggak mau coba-coba, kalau mau jadi utama nggak mau coba-coba. Nah kita lanjut lagi compare yang terakhir, kita data dasar aja. Nah menyambung ke materi kedua, sesuai dengan harga ini kayaknya harganya mengikuti jumlah golnya. Yang paling mahal David, jumlah golnya yang paling tinggi adalah David. Terus Hojlund di ranking 2 harga yang paling tinggi Hojlund memang. Nah, menariknya adalah Okafor harganya lebih murah, tapi golnya lebih banyak dari Skamaka. Nah, apakah karena Skamaka adalah label Liga Inggris? Nah, terus dari jumlah kualitas peluangnya masih bagusan. Ya tentu ya, pasti jumlah gol banyak, expected golnya juga ikut banyak. Tapi yang menarik adalah kualitas peluang dari si Okafor ini kecil banget, tapi dia sering golin. Nah, terus syutingnya jelas ya, yang paling banyak golin ya pasti syutingnya lebih banyak. Tapi yang paling di sini kita lihat juga adalah kualitas dari shoot out targetnya. Shoot out targetnya ternyata yang paling gede adalah Hojlund, bukan Jonathan David. Jadi istilahnya paling tepat sasaran nih Hojlund nih. Ya yang paling kecil adalah Okafor, nomor 2-nya adalah David ya. Nah gimana Sur, lu melihat ini dasar aja ya dari comparean kita terhadap pemain-pemain yang akan dirumorkan ke Juventus. Oke, kalau ibaratnya ranking nih ya kayak di kelas gitu, ranking 1, 2, 3, 4. Buat golnya sendiri kan bisa dilihat di sini Jonathan David nomor 1, 26 gol. Untuk seorang striker itu mumpuni banget. Lalu lu lihat kalah kan Vlahovic 14 gol. Iya, cuman kembali lagi ke pelatihnya. Polanya mau seperti apa gitu. Kalau memang Jonathan David di Lille ya, gua nggak terlalu agak aware ke liganya gitu. Liganya Lille Prancis itu apakah dalam tanda kutip sekompetitif Liga Italia seperti itu gitu. Jadi dia bisa mencetak banyak gol karena kualitas pemain rata-rata tidak meremehkan Liga Prancis ya. Cuman itu mumpuni banget kalau dari golnya 26. Sedangkan Hojlund 13, Skamaka 6 dan Noah Okafor itu 11. Ya sorry to say itu Skamaka sama Okafor
sebenarnya kalau mereka meningkatkan level of fitness-nya mereka atau mereka tidak injury prone yang terlalu tinggi, mungkin akan lebih. Tapi kelihatan jomplang sekali antara Scamacca plus Okafor aja hampir mendekati kalau itu ditambah ya, hampir mendekati golnya Højlund doang si 13 gol ini dari Atalanta. Expected goal jelas memang 26, kemudian lantas berbanding lurus dengan expected goalnya. Jonathan David is okay banget gitu, 23,6 ranking 1, dapat piala dia di gol sama expected goalnya ini juara dia Jonathan David. Si kecil-kecil iya, tapi oke banget ini. Oke banget kalau dari data. Shootnya 107, menonjol banget gitu di antara yang lain. Kalau sorry, kalau Bro Jeki perhatikan antara antara Scamacca, Scamacca dengan Noah Okafor sendiri, kalau di jumlah itu hampir mendekati 2 orang dibanding 1 si Jonathan David. Ini jago nih orang sebenarnya. Kalau si Jonathan David ya berbanding lurus juga dengan shot on targetnya 49-45, juara juga sih sebenarnya si Jonathan David. Kalau shoot Højlund itu rata-rata average ya, shoot 36-51%, tapi dia itu di dalam ambience atau feel yang sama di Liga Italia gitu. Jadi link up-nya itu Liga Italia. Ya, kalau Conte itu kalau Allegri itu mau mencari yang sudah terbiasa dengan klub-klub Liga Italia, dia itu akan cocok Højlund untuk sama Italinya. Kalau kita mau lihat Juve sekarang misalnya fokusnya di lokal dulu gitu, misalkan seperti itu. Untuk Scamacca sendiri bisa diposisikan sebagai second striker juga karena long ball-nya, cuman please ya kan, kalau kita ngeliat tadi dari injury prone-nya itu mengkhawatirkan. Begitu juga dengan Noah Okafor, kita nggak mau kan pemain yang bludak sekali kelihatan terus habis itu balik lagi jadi kesakitan di J Medical gitu Bro Jeki. Iya, 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 iya. Oke, terus. Nah, kalau misalkan opsi ini kita kecilkan antara Højlund dan Jonathan David, itu akan bersaing ketat sesuai dengan harga. Seandainya pun ya, gue jadi Giuntoli, gue akan berpikir seperti layaknya bermain catur dengan Allegri. Ya, karena kalau dari segi link up tadi yang seperti Mas Andar bilang itu cocok dengan Jonathan David. Tapi kalau Allegri seperti di episode Suara Juventini sebelumnya, dia mencari pemain yang dalam tanda kutip terbiasa dengan iklim Liga Italia. Nah, dari situ akan muncul kompromi di mana nih bisa diambil keputusan gitu Bro Jeki. Oke. Ya, memang secara data ini memang belum bisa mewakili semua karena hanya data dasarnya aja. Palingan ini buat mengantar aja, palingan untuk ya sorotan kecil lah untuk bisa melihat sejauh mana kualitas dari para pemain ini. Kalau ada expected goal sama shoot itu lebih ke arah bagaimana daya gedor mereka ya. Expected goal itu kan kualitas peluang. Ketika lu punya kualitas peluangnya tinggi kan berarti lu punya daya gedor ya. Entar kualitas peluangnya itu gocek kah, dapat umpan kah, apakah. Shoot itu kan berarti lu punya mentalitas daya gedor. Ya masalah nanti melenceng atau enggak, lu punya mentalitas dulu daya gedor kan. Nah, shoot on target tinggal akurasinya gimana gitu. Karena Morata tuh jeleknya di musim-musim dia terakhir itu adalah di shoot on targetnya yang melenceng. Yang pas zaman-zaman Pirlo tuh shoot on targetnya dia lagi jelek banget. Cuman yang di zamannya si season pertamanya dia yang bersama Tevez tuh bagus banget gitu. Oke, gimana Dar? Oh, kalau compare ini, gue mau based on injury tadi ya, gue rasa nggak adil kalau bahas si Okafor sama Scamacca ya, karena ini datanya tidak mencerminkan apa yang mereka realnya lah gitu. Jadi gue coba lihat si Højlund sama Jonathan David. Kalau kita lihat dari, kan tadi gue sempat ngomong striker atau bomber itu tuh harus berkontribusi terhadap gol yang dicetak sama timnya gitu. Nah, kalau kita lihat si Højlund musim lalu tuh kan 13 gol. Atlanta itu gol memasukkannya itu 66. Artinya dia kontribusinya tuh sekitar 13 dari 66 itu mungkin seperempat ya. Sekitar seperempat golnya Atalanta tuh dari Højlund gitu. Ini sebenarnya mirip-mirip sama Dusan Vlahovic gitu. Kalau kita lihat Juventus itu 56 gol memasukkan, ngegolnya Dusan tuh 14. Jadi kurang lebih itu hampir sama. Bahkan sebenarnya mungkin iya kurang lebih sama lah gitu. Nah, sedangkan si Jonathan David itu memasukkan 69 gol, golnya dia 26. Artinya Sepertiga hampir. itu kontribusinya Jonathan David. Nah, itu menurut gue dari segi, kalau tadi gue bilang kontribusi bomber ini penting buat prestasi tim, ya Jonathan David unggul di situ kalau gue. Kalau dari itu, kalau enggak menurut gue sebenarnya kalau dari segi gol Højlund sama Vlahovic itu sama jadinya gitu. Nggak beda gitu, kalau dari segi itu.
Makanya yang lebih di atas mereka berdua ya Jonathan David. Itu dari segi gol. Kemudian kalau dibilang apakah butuh adaptasi Serie A, well, kalau mau apple to apple, contohnya ya Osimhen. Osimhen juga datang dari klub yang sama nih sama Jonathan David dari Lille gitu. Dan ternyata langsung nyetel di Serie A dan langsung Scudetto juga gitu. Jadi ya menurut gue nggak bisa jadi faktor yang ini ya. Ya Predator di mana aja buas lah. Harusnya buas gitu. CR7 Jadi kan kalau di mana aja buas. iya makanya mau di Juventus juga gimana juga buas gitu kan. Iya. Kalau memang Jadi Predator di mana aja buas. Kayak Higuain jadi kan buas-buas betul aja. betul. Jadi kalau gue sih ngeliatnya gitu, kalau dari segi ini nggak beda Hojlund sama Vlahovic. Kalau lo mau cari pemain yang lebih bagus daripada Vlahovic dari segi ini ya Jonathan David gitu. Kontribusinya terhadap tim tuh jauh lebih besar. Oke. Ya memang akhirnya jadi kayak ada dua diagram ya, bahwa satu Jonathan David dengan Hojlund, satu lagi adalah Scamacca dengan Okafor gitu ya. Betul. Sama Kasma Okafor ini emang susah ya. Maksudnya mereka banyak cedera, masuk sebagai pemain pengganti gitu. Yang kita kan nggak tahu juga nih pemain pengganti ini mainnya di laga-laga yang mudah apa yang gimana sehingga bisa cetak gol misalnya. Jadi emang nggak adil juga. Tapi ya kalau gue bandinginnya kalau bisa ya itu sama yang kita punya sekarang lah gitu. Kalau mau cari yang lebih bagus kan, maksudnya buat apa ngeganti Dusan sama pemain yang kurang lebih sama tapi harganya mahal, atau ya mendingan cari sekalian nih kalau udah ganti Dusan ya cari yang lebih bagus. Kalau enggak ya alin aja, masih ada Moiskin, masih ada Kayo George, Milik. masih ada Milik. Itu masih sebenarnya kalau mau muda, kalau mau coba ada Yildiz gitu. Yildiz kan bukan striker Kalau nomor 9. bisa pakai data begini pasti orang-orang juga wah ini the next siapa kan gitu. Maksudnya sayang juga gitu kalau memang dibanding buang-buang uang gitu ya udah pakai aja yang ada gitu, dibanding misalnya sama atau Okafor gue lebih pilih Yildiz. Tapi Yildiz kan bukan striker nomor 9. Iya sih, karena kita punya Milik sama Moiskin nomor 9 sebenarnya. Iya, Milik sama Kean yang benar. Milik sama Kean sebenarnya ya, maksudnya gue lebih prefer Milik sama Kean dibanding sama Okafor. To be honest gitu. Tapi kalau jadi mendingan duitnya buat yang lain ya kalau habis kejual Vlahovic ya. Iya betul. Iya. Sayang Ya. aja gitu. Itu sih. Ya, ya mungkin di sini akhirnya kita kalau mengkerucut pasti pilihnya antara Jonathan David sama Hojlund ya setelah kita buka statistik seperti ini ya. Betul. Tapi kalau gue sekali lagi kalau melihat kita punya sejarah bomber yang nggak pernah putus dan selalu sejarah bomber yang top, ya Jonathan David udah mendingan. Iya. Karena emang penting sih itu yang tadi gue bilang. Kontribusi terhadap gol, iya itu emang harusnya datang dari bomber gitu. Bukan dari pemain lain. Pemain lain itu kan iya menambahkan jumlah gol gitu. Tapi utamanya tugas job desk-nya kan emang iya di bomber gitu. Gitu. Karena kita ya tadi yang gue bilang kita kayaknya nggak pernah main-main dengan memilih striker gitu. Iya. Dan menurut gue harga 60 juta untuk pemain 23 tahun ya average price juga sekarang gitu sih sebenarnya. Dusan lebih mahal daripada ini kita beli. Iya. Benar. Iya benar. Gitu. Oke, Moiskin kita beli setengah harga ini gitu kan. Iya juga. Moiskin 30 juta gitu. Jadi iya benar. 30 juta. Iya. Oke lah, Jonathan David aja lah. Tadinya gue berpikir sebelum gue melihat statistik, gue berpikir Hojlund mantap. Cuman setelah melihat statistik, gila. Nih Jonathan David nih. Ini sih kalau jadi, dan Jonathan David ini kayaknya nggak masuk dalam radar klub mana-mana. Kelihatannya nggak hype gitu loh. Nggak se-hype Vlahovic. Bener nggak? iya Kalau Mas Andar duluan deh. Iya, karena gini, Hojlund ini kan Skandinavian. Nggak, Jonathan David kan nggak se-hype Iya. Vlahovic. Justru Hojlund lebih hype dong. Kan dia incer MU, diincer. Kenapa Hojlund itu hype? Karena dia dari Skandinavian. Jadi itu dia kayak dianggap the next atau Ibra, the nextnya Haaland sebenarnya, orang-orang suka kayak gitu karena dia punya physical advantage yang agak mirip sih sebenarnya. Jadi dia emang kayak engine-nya tuh gede gitu si Hojlund ini. Jadi orang bisa bilang ya the next Haaland atau KW-nya Haaland lah gitu. Apalagi dia sama-sama dari Skandinavian, jadi agak lebih hype. Sebenarnya kan juga salah satu yang bikin dia hype karena dia diincer MU kan. Iya, diincer MU. Ya, Jonathan David ini kan datang dari negara bukan negara sepak bola ya, dari Kanada. Dia juga lahirnya di New York sama kayak Timothy Weah. Jadi ya menurut tapi gue sih kalau nggak dijadiin sih sayang nih gitu. Juve kalau Jonathan David nggak dijadiin, karena Jonathan David ini kelihatannya masih tertutupi nih berita-beritanya kan, dibanding rumor-rumor kayak Hojlund atau kayak siapa ya Ken, ya memang udah level top sih ya, ini harus dijadiin sih. Iya, makanya gue sih ngeliatnya kayak ini Osimhen 2.0 apa gimana gitu. Iya. Ya nanti kita lihat tayangan-tayangan highlightnya nih. Oke, dari Suryo terakhir ada tambahan lagi?
Kalau dari Jonathan David karena dari Kanada itu ya, potensi pasarnya gede banget gitu. Seperti kita tahu kan, nge-breakthrough potensi pasar di US market itu oke banget kalau jadi ya. Oke banget. Oke, sangat-sangat oke sekali. Kalau dengan harga 60 juta terus baliknya cepet dan bisa dicicil itu oke banget. Dan based on data juga kita ngelihat nih 107 oke banget. Aerial duelnya aja ini yang jadi ya salah satu weaknesses-nya aja ketika Ya, aerial duel. Nah, ketika aerial duel semoga nanti pendampingnya kalau memang misalkan Jonathan David ya milik atau Kean itu cukup bisa mengakomodasi gitu Bro Jeki. Iya, iya, iya. Ya, ya kan dia tingginya cuma 175 ya. siapa? Jonathan David itu cuma 175 cm tingginya. Hmm. Kayak Del Piero ya. Iya, Del jadi Ya, Piero. emang ya, gue jujur kalau nggak ada rumor ini gue nggak tahu Jonathan David beneran. Hmm. Karena nggak diangkat sama media-media kayak yang besar-besar kayak 433 kayak ya kayak di yang akun-akun di Indonesia juga nggak ada yang ngangkat nama dia. Jadi akun-akun bola juga nggak ada yang ngangkat nama dia. Jadi memang nggak se-hype Hodgson. sejarah Hodgson, tuh. Bukan maksudnya, David. David Jonathan David. David. iya, maksudnya si David ini jarang terangkat gitu namanya di media. Jadi memang masih hidden gem juga sih menurut gue. Iya. Hmm. Menurut gue sih ya, Hmm. makanya menurut gue kalau 60 juta ya jadiin aja sih. Iya, Dua kan kalinya toh juga Moise Kean. Vlahovic juga kita jual kan juga lebih tinggi dari dia harganya, benar nggak? Iya. Dan gajinya pasti lebih murah daripada Iya. gaji klub Perancis tuh rendah sih. Jadi kalau pindah ke Cuman JV ini kan harusnya gue jadi. ambil harganya harga transfer market dar. Jadi ya Iya meskipun ya. ya bisa bisa Ya, Tapi kelebihan, emang bisa rendahan. setahu gue juga segituan kok nggak yang gue baca-baca juga di angka segitu. mendekati Kalau Timothy gitu, Mas Andar. Ya enggak lah, Timothy murah banget lu nggak, gimana? maksudnya nggak juga yang sampai masih 50 plus gitu loh, bukan 100 minus. Oh, Oh ya, oke. ya Kalau iyalah. Hojlund kan angkanya di angka 70 80 juga tuh kayak kayak Dusan kan. Itu harga Oh ya. spekulasi. Kalau harga transfernya Iya, 40-an. Gue kan lihatnya transfer. iya, Emang ya, Harga kemumpungan, mumpung lagi diincer MU, iya, diincer mana-mana. Munich MU, pengaruh Halan juga, pengaruh umurnya juga masih paling muda kan, 20 Hmm, tahun. jadi dia Oke. kayak Aji Mumpung gitu ya. Iyalah, Ada. iya Dan iyalah. Haji mumpung dan harus itu. sebenarnya emang Atlanta tuh pinter jual pemain kayak gini-gini tuh Atlanta pinter. Ya Juventus aja Hmm. udah berapa kali beli pemain dari Atlanta. Betul. Terus Walaupun Demiral. Zong juga kan. Demiral misalnya. Iya. Iya, iya, iya. Oke lah, jadi kayaknya kita mengkerucut lah antara Jonathan David sama Højlund. Cuman memang kalau Højlund ini lebih banyak kompetitornya. Jonathan David Yes. kayaknya hidden gem lah buat Juventus. Ya nanti kita lihat lah perkembangan rumor. Ya Vlahovicnya juga belum out. Cuman nanti kalau out kemungkinan nama-nama ini semakin serius nantinya. Biasanya sih gitu ya. Ya. Kalau udah cabut biasanya nama-nama ini menjadi lebih serius lagi. Oke, kita ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah persiapan pre-season kita. Ya, kita minggu depan atau minggu depan ya, kita udah harus ke Amerika ya. Tanggal 20 ya. Ya. Minggu depan sudah harus ke Amerika, sudah harus melaksanakan pertandingan sama tim-tim seperti Barcelona, Real Madrid, dan yang lain-lain. Cuman yang menariknya dalam persiapan pre-season ini, ada pemain-pemain yang nggak diajak nih. Kasihan bener nggak diajak. Bahasanya nggak diajak itu gimana gitu. Lu nggak ikut ya, itu gimana gitu. Yang nggak diajak itu adalah Zakaria, Arthur, McKennie, dan terakhir adalah nama Bonucci. Ini yang paling mengagetkan sih Bonucci sih. Kalau McKennie, Zakaria, Arthur, gue nggak mengagetkan emang. Dari awal emang mau kita jual. Nah, ini ada nama terakhir adalah Bonucci. Nah, menurut Anda gimana, Dar? Mengenai persiapan preseason kita, ya juga berita yang sekarang juga ada beberapa nama yang nggak masuk dalam planningnya Allegri, kayak Sole, kayak Ranocchia, kayak siapa lagi tuh. Banyak lah pemain-pemain muda lah. Banyak Gimana, Dar? belasan ya. Ada belasan. Hmm. Well, per saat ini Juventus itu menggaji katakanlah ya. Pemain first team itu first squad lah gitu ada sekitar 46 pemain. Jadi mau nggak mau memang utamanya tuh downsizing kan. Either karena alasan teknikal atau alasan ekonomi. Pokoknya gimana caranya nih 46 pemain ini berkurang mungkin setengahnya lah akhirnya gitu. Dan setahu gue memang target manajemen itu di Juli ini segala urusan sales tuh harus selesai. Kemudian di Agustus kalau tetap nggak sales juga nggak jalan, ya cari opsi di loan out seperti biasa. Kenapa targetnya Juli selesai supaya Agustus juga Juventus bisa belanja kalau memang pemain yang keluar ini perlu dicari penggantinya. Jadi sebenarnya aneh tidak aneh ketika Bonucci ditinggal gitu. Artinya bisa jadi in a way berita baik juga bahwa memang ini sudah peminatnya sudah jelas nih Bonucci, McKennie, Zakaria, Arthur Melo ini peminatnya jelas. Kalau yang peminatnya belum jelas mungkin masih dibawa ke Amerika, nanti main-main di sana sambil promosi untuk kemudian dijual apa di loan out. Tapi empat ini bisa jadi memang sudah benar-benar Zakaria kan mungkin rumornya 50%. West Ham. Ya, sudah McKennie, Aston 50%. Jadi Villa. kalau mereka mau tanda kontrak udah deket lah, nggak perlu terbang ke Amerika, pulang dulu ke Eropa kan gitu. Soal Bonucci ini memang menyedihkan ya, menyedihkan dalam artian
gue bisa bilang ya dia di end of era BBC seharusnya memang dapat treatment yang lebih bagus dari sekedar sekedar ya lo nggak gua ajak ke Amerika silakan pergi dari Juventus. Kalau buat gua harusnya mungkin ya dibawa aja acara di sana diacarain lah sama Juventus Official Fans Club Apalagi yang paling senior. US gitu. Lagi dia paling senior gitu. Maksud gua iya ini yang menyedihkan dari Juventus ya soal treatment terhadap si legend-legendnya Main-main ini emang legend-legend ya. main legend. Kita miss out ya kebetulan kayak misalnya oke Dybala ngikut di partinya Chiellini dulu Lee Steiner Marchisio ngikut di pestanya perpisahannya Buffon gitu sering di kayak gitu tuh kejadian di Juventus dan menurut gue ya Bonucci juga sama he deserve better dan nggak diajak ke Amerika terus ya udah hilang aja gitu Iya, itu sih memang ya gimana ya? Ya memang semenjak era Del Piero yang menurut gua kayak biasa aja gitu, kayak legend biasa gitu. Jadi ya ke sini-sininya seolah-olah ya memang senior udah harus cabut aja. Jadi menganggapnya udah begitu. iya iya menurut gue Menganggapnya begitu. iya dan iya kita nggak tahu juga bisa jadi akhirnya Bonucci stay nggak tahu bisa jadi nggak tahu juga bisa jadi dia pindah masalahnya nih Bonucci, Rabiot misalnya. Kenapa juga Rabiot nambah kontrak setahun doang? Karena emang mereka ngincernya itu Euro 2024 kan. Makanya mereka juga Bonucci juga nggak mau pindah ke Saudi kan karena dia masih ngincer jadi kaptennya Itali di Euro 2024 ya. Kan udah ada Jadi Acerbi memang itu timnas isinya gaya-gaya semua, tua-tua semua. Gaya-gaya. Kalau Bonucci masih nah, mau. menurut gue di Gila satu sisi ya, juga, Pak. iya inilah salahnya Bonucci harusnya dia tahu kapan harus mundur. Kalau kemarin Iya. nih musim lalu ini dia Iya. bilang, "Oh, ini my last season ya udah last game tuh dipestain gitu dia. Dia carain gitu. Selesai urusan." Ini kan enggak gitu. Jadi ya in a way jadinya perpisahannya tuh menyedihkan begini menurut gue kayak yang beritain dia nggak diajakin itu Romano sama Agresti. Agresti gitu kan Ya udah valid. iya valid dan menyedihkan gitu menurut gue Iya. itu Iya, sih iya, itu iya. aja sih kalau gue Kalau sih menurut lo gaji dia, katakanlah gaji dia kecil, seandainya gaji dia kecil, menurut lo kan masih gajinya pakai nggak? emang sudah turun 3,5 juta dua Turun ya? musim ini sama musim depan tuh udah turun 3,5 sebenarnya setara Rugani gajinya Sebelumnya kan 6 juta ya. iya jadi menurut gue makanya kan kata-kata kalau kata-katanya si Agresti yang tadi gue bilang pricing itu dua bisa alasan ekonomi bisa alasan teknikal. Nah, Bonucci ini menurut Aga sih definitely teknikal gitu karena Oh iya, emang karena dia cedera nggak ya kepake musim lagi kemarin ya. aja. Mm-mm. Kemarin dia cedera. Dan menurut iya dia cedera. Iya kalau banding-bandingin kayak Barzagli misalnya ketika dia cedera ya udah dia mundur pensiun gitu karena dia nggak mempertahankan dirinya di Juventus gue cedera nih gue mundur lah gitu. Hmm. Dia carain akhirnya gitu. Iya, iya. Bonucci ini kan emang paling keras kepala ya bisa dibilang ya di antara tiga ini. Emang Gitu. agak aneh sih Bonucci ini emang. Agak aneh sih. Dia pernah bikin Suka keputusan ke Milan, ngapain coba? iya makanya. Ke Milan Jadi juga jadi kapten. iya, jadi Golin emang ke gawang Juventus selebrasi. iya. Emang aneh Memang emang. memang ada aneh-anehnya. Jadi menurut gue seandainya kemarin dia memilih ya udahlah gue legowo gitu. Toh gue main juga dikit banget kan musim lalu umur gue juga udah segini. Ya udah gue mundur, acarain lah gue gitu. Itu akan lebih indah dibanding dibanding lo nggak dibeliin tiket ke Amerika gitu. Udah Iya. ditinggal di Itali. Iya, Itu kasihan sih. sih emang ya. Cuman ya gimana? Kasih iya menurut gue tuh. Kalau di luar itu sih persiapan preseason menurut gue ya dinikmatin aja lah buat Tifosi akhirnya nonton Juventus lagi. Preseason ini nggak berarti apa-apa dalam artian ya yang penting jangan ada yang cedera aja karena tahun lalu Pogba cederanya ya preseason gitu. Iya, Itu iya, aja sih iya. kalau gue. Kalau yang lain mah siapa yang main di preseason belum tentu bakal stay juga kok. Rovella juga main terus musim lalu akhirnya di Monza juga gitu. Jadi ya Iya, benar. dinikmatin aja preseason. Oke Itu sih. ya. Jadi dari Andar ya sangat disayangkan ya Bonucci seperti kayak diusir, cuman ya nggak diusir. Iya karena dia juga yang nggak sadar diri gitu kan in Gitu. a Jadi way. ya udah kita lihat nanti perkembangan dari berita ini. Nah, kalau dari Surya sendiri gimana Sur mengenai persiapan preseason? Salah satunya adalah pemain yang nggak diajak dan beserta beberapa pemain itu ada yang nggak masuk dalam planningnya Allegri, ada banyak itu. Salah satunya yang nama yang sering beredar adalah Solik. Nah, bagaimana Surya tanggapannya? Ya gimana ya, kalau ngelihat dari wacana yang tadi ditampilkan atau disampaikan oleh Mas Andar gitu, emang sedih sih Bonucci ini nggak diajak. Dia baik, Lu nggak gua ajak ya? Lu nggak Untung nggak, beli untung tiket lagi nggak, katanya gitu. untung nggak Iya. bawa koper udah nyampe. Lu Benar. Surya nggak gua ajak. iya, Itu sedih sih emang. iya, sedih emang Apalagi back lu yang paling timnas tua gitu. gitu kan. Iya, back Harga timnas dirinya paling jatuh sih. tua, harga diri jatuh ya Harusnya kan, sih pindah ya. Gua kalau kapten. jadi Bonucci pindah. Lu mau taruh di mana tampang lu di depan Cesa, depan. Ya harus pindah sih. Nah, nah, cuman ya memang dia ini kurang mawas diri gitu. Ketika dia di Milan pun, dia, yang pas awal-awal tuh kan pakai sarung tinju, sampai selebrasi ke gawangnya Juve juga khas banget begini-begini. Ya even pun nggak ada yang nyambut gitu waktu itu. Kalau teman-teman Juventus ini inget, nggak ada yang nyambut gitu. Itu sebenarnya udah mulai meranda gitu. Ribut Kalau sama kalau Mandzukic.
ribut sama Allegri ya kan sempet jadi apa yang di pinggir di pinggir belakang bangku tuh itu ribut sama Allegri, ribut sama Mandzukic gitu. Nih orang bagus tapi dia Ya plus minus sendiri berarti. yang menyebabkan dirinya sedih gitu kan. Kalau kemarin aja musim kemarin tuh right time banget gitu. Oke, kau gitu. Lalu kok sekarang Juve-nya gantian technically downsizing nggak diajak ya ibarat kata sedih sih gue sih sebenarnya. Dia banyak jasanya banyak terutama ketika bersama trio BBC. Terima kasih Bonucci, grazie Bonucci. Cuman ketika sampai preseason aja yang dalam tanda kutip pemanasan buat kaki ya, maksudnya buat main bola gitu dia nggak diajak, terus dia mau ngapain gitu di J Stadium atau katakanlah komplek Juve gitu. Ya, sedih sih sebenarnya Ya tapi masang CV ya lah di ituan di Job Street. mungkin kalau precisionnya ke Indonesia mungkin diajak dia mungkin ya. Tapi kan precisionnya ke Amerika jadi harus sesuatu yang menjual gitu dalam arti ya memang ada Malam ini kepastian pasti beberapa hari ini agentnya Bonucci udah nawar-nawarin lah kemana-mana. Iya, betul, betul, betul. Dan kita sempat dengar kan yang dari Arab-Arab itu siap menggelontorkan dana untuk Iya. Bonucci, ya monggo, monggo aja gitu. Syukur-syukur ya bisa dapat sekitar 30 atau 35. Udah amat. Melancarkan kan syukur-syukur ekspektasi bisa tinggi kapan aja Bro Iya, iya. Jeki ya kan Oke. ngayal itu gratis sebenarnya. Yoi. Cuman Bonucci-nya ini yang bikin kita semua sedih. Aduh, Bonucci. Sayang Ya. sekali Bro Jeki kalau apa? Iya, terus. Ya kalau Arthur sudah hampir dapat kepastian, yang lain-lain ya Bang Zakaria, terus habis itu kemudian yang satu lagi si siapa sorry tadi Ya, Oh, McKennie. ini. McKennie ya semua sudah di loan ya oke lah. Iya. Bro Jeki. Bonucci mah sebenarnya apa ya? Dia tuh asal pendampingnya kayak Kelly ini sebenarnya bagus. Cuman kan selama ini nggak ada yang setara sama Kelly ini. Ya, tapi emang tahun ini juga fisiknya udah jelek kan maksudnya. Nggak Parah pernah fit ini. juga. Tapi setahun Ya. sebelumnya kan juara Euro sama Kelly ini duetnya mantep banget. Iya, makanya you have to know when to stop. Sebenarnya kan itu. Iya, sebenarnya dia juara Euro udah stop aja. Iya kan habis juara Euro tuh salah Piala Dunia. But Iya. Maksud gue ketika lo nggak lolos Piala Dunia itu juga jadi sebenarnya dia melewatkan banyak kesempatan pensiun. Juara Euro harusnya pensiun dia nggak ambil. Kemudian juara apa nggak lolos Piala Dunia dia nggak pensiun dia nggak ambil. Nations League kalah harusnya dia pensiun aja dia nggak ambil. Jadi dia sebenarnya banyak melewatkan. Kemudian musim lalu tanpa trofi ya udah mundur aja gitu nggak juga gitu. Jadi ya sebenarnya dia juga banyak melewatkan momen seharusnya perpisahannya indah gitu. Iya. Ya begitulah pemain Ya, beda-beda pilihan hidup lah. cara jalannya beda-beda sih. Memang Mm-mm. agak Pilihan aneh. hidup. Gue melihat memang agak aneh sejak dia ke Milan terus balik lagi ke Juve itu agak aneh menurut gue. Itu agak aneh itu. Apa emang mau ngeduitin Milan doang apa gimana? Gue gak ngerti lah. Iya, cuti bersama lah ya kan, cuti Banyak. bersama agak panjang ya. Ya kadang-kadang main bola tuh banyak pembuktian juga sih. Jadi ya kita nggak tahu juga. Oke, kita udah banyak, kayaknya udah panjang juga kita ngobrol. Ya intinya lebih banyak kita ngomongin tentang penggantinya Vlahovic, kita ngomongin Vlahovic juga, kita ngomongin adalah Juventus sejarah bombernya ini nggak pernah selesai nih. Maksudnya, ya kalau itu aja baru startnya dari Vialli, gimana kalau startnya dari 80-an? Gimana kalau startnya dari tahun 50-an? Nggak habis-habis ya. Startnya banyak dan bomber ke depan salah satu rumornya yang paling menarik adalah Jonathan David dan Hodgson paling menarik. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata ada rumor Skamaka dan Okafor yang sangat kita hindari pembahasan di malam ini. Cuman ya kita nggak bisa menutup mata, rumor itu tetap ada. Terakhir adalah sangat disayangkan Bonucci kita harus berpisah ya. Memang belum resmi Belum keluar. official. Cuman keputusan diambil Juventus sudah ngusir sih. Keputusan Juventus sudah nggak diajak Amerika, dipersilahkan cari klub. Ini kan udah keputusan ngusir sebenarnya, tinggal tahu dirinya Bonucci aja sih, gitu loh. Teman Joen ini jangan lupa kalau misalnya mau ikutan berpendapat, nah di kolom komentar. Oke ya, teman-teman yang mau ikutan diskusi sama Anda atau sama Suryo, boleh silakan cari nomor telepon kita di profil kita di channel YouTube ini, di informasi tentang channel Suara Juventus ini diklik aja, di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, itu aja dari Suara Juventus ini. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang udah mengikuti sampai habis. Dan jangan lupa nonton episode kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga share, like, and subscribe. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Andar dan Suryo. Fino alla fine. Forza. Forza Juve. Juve.